Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum fayaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Hadirin dan hadirat jamaah salat Isya dan Tarawih Masjid Agung Al-Mujahidin yang saya hormati dan muliakan, tidak ada kata yang pantas kita ucapkan malam hari ini selain memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia rahmat dan nikmatnya yang begitu banyak diberikan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, serta nikmat panjang umur. Dan dengan nikmat itu alhamdulillah malam hari ini kita bisa hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita kepadanya, yakni sholat Isya berjamaah. Dan alhamdulillah rangkaian amal ibadah kita malam hari ini kita lanjutkan dengan sholat tarawih, dan nanti kita tutup dengan sholat witir berjamaah. Kita berharap, bermohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga seluruh rangkaian amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sekaligus menambah berat timbangan amal baik kita. Salawat dan salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sungguh-sungguh telah berjuang mengeluarkan umatnya dari syirik kepada tauhid, mengeluarkan umatnya dari kufur kepada iman, mengeluarkan umatnya dari alam jahiliyah menjadi alam Islamiyah. Dialah junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang sejak zaman kenabian dan kerasulannya sampai akhir hayatnya, mengeluarkan manusia minadz dzulumat ilan nur, dari dunia yang penuh dengan kegelapan dan kesesatan, telah merubahnya ke cahaya terang benderang yang penuh dengan keselamatan dan kebahagiaan melalui agama kita ini, yakni al-Islam. Hadirin dan hadirat yang saya hormati, untuk kesekian kalinya kita pantas untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah masih takdirkan kepada kita umur yang panjang sehingga kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan tahun ini. Bulan Ramadan bagi orang-orang Islam dan beriman sangat ditunggu-tunggu kehadirannya, sangat dinanti-nantikan kedatangannya, sangat dirindukan kehadirannya. Kenapa bulan ini sangat ditunggu, sangat dirindukan, sangat didambakan oleh umat Islam? Karena di bulan ini ada beberapa banyak keutamaan yang Allah berikan kepada hambanya. Banyak fadilah-fadilah yang Allah berikan kepada hambanya. Mengingat waktu yang terbatas, setidaknya ada 3 hal di antara keutamaan datangnya bulan Ramadan bagi kita umat Islam. Yang pertama, bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah wajibkan bagi kita berpuasa sebulan penuh. Hanya di bulan ini di antara 12 bulan Allah wajibkan kita berpuasa sebulan penuh.
Berapa banyak orang yang mengaku dirinya Islam tapi mereka tidak mau melakukan ibadah siam atau puasa sebulan penuh. Seorang ulama besar mantan rektor Al-Azhar Mesir, Muhammad Saltut, pernah berkata, setidaknya ada 3 golongan manusia dalam menghadapi puasa. Golongan yang pertama disebut dengan orang awam, orang-orang kebanyakan, yang namanya bagi mereka puasa itu adalah menahan lapar dan haus sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Itulah yang dimaksud dengan puasa bagi mereka. Sedangkan yang kelompok kedua lebih sedikit jumlahnya. Bagi mereka yang namanya puasa itu adalah menahan lapar dan haus sejak terbit fajar sampai terbenam matahari dan tidak melakukan hubungan suami istri di siang hari. Tapi kelompok yang terbaik menurut ulama ini adalah puasa yang berkualitas, yang bermutu, dan hanya sedikit jumlahnya yang melakukan itu. Bagi mereka yang namanya puasa itu adalah tidak makan dan minum sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Tapi di bulan Ramadan mereka mampu mempuasakan lidahnya, mulutnya. Mulutnya hanya bicara tentang kebaikan, tentang ajaran-ajaran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mereka mampu mempuasakan telinganya untuk tidak mendengarkan omongan-omongan yang tidak ada manfaatnya. Mereka mampu mempuasakan matanya untuk tidak melihat hal-hal yang mengarah ke maksiat. Mereka mampu mempuasakan tangannya untuk tidak mengambil kalau itu bukan menjadi miliknya dan haknya. Dan mereka mempuasakan tangannya tidak mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Mereka mampu mempuasakan kakinya untuk tidak berjalan ke tempat-tempat maksiat. Dan yang terakhir adalah mereka mampu mempuasakan hatinya, yang dalam bahasa sehari-hari kita disebut dengan tidak mau melakukan kesyirikan kepada sesama. Puasa yang diterima Allah adalah puasa model yang ketiga ini. Puasa yang bermutu adalah puasa seluruh anggota tubuh ini. Puasa inilah yang betul-betul mereka berpuasa karena dilandasi oleh keimanan dan keikhlasan dan semata-mata mencari redha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muncul pertanyaan dalam diri kita, di antara 3 model orang yang berpuasa itu, kira-kira kita masuk kelompok yang mana? Yang tahu jawabannya adalah ada dalam diri kita masing-masing. Karena hanya diri kitalah yang mampu berkata jujur dan benar dan mampu menjawab pertanyaan ini. Kalau ada orang yang bertanya kepada kita, di antara model orang berpuasa 3 golongan tadi, kira-kira masuk kelompok yang mana Anda? Saya yakin dan percaya bahwa kita ingin masuk kelompok yang ketiga. Kelompok yang berkualitas, kelompok yang bermutu, kelompok yang berpuasa mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk kelompok yang ketiga ini. Yang kedua, di puasa ini adalah Allah mengobrol pahala sebanyak-banyaknya. Allah membuka pintu lebar, pintu kebaikan. Di luar Ramadan, satu kebaikan yang kita lakukan, Allah menyebut falahu asyru amsalha. Maka Allah akan lipat gandakan menjadi 10 kali lipat kebaikan. Tapi di bulan Ramadan, ada hadis qudsi yang berkata, as-saumu li wa ana azibih. Puasalah kamu untuk aku dan akulah yang akan memberikan ganjaran pahala kepadamu. Sehingga ada ulama yang berkata bahwa satu kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan, Allah akan lipat gandakan menjadi 70 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat kebaikan. Karena itu banyak keutamaan dan faedah, di antaranya adalah dalam rangka untuk mengobrol pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tanya diri kita sendiri,
bahawa sepanjang hidup kita, berapa kalikah kita telah menghatamkan Al-Quran, khususnya di bulan Ramadan. Kalau memang selama ini belum pernah dihatamkan Al-Quran, maka targetkan di bulan Ramadan ini khatam Al-Quran masing-masing kita. Mulai dari surat Al-Fatihah sampai surat Al-Ikhlas, itu yang khatam Al-Quran. Maaf, saya mungkin sering berbeda pendapat dengan beberapa orang yang sebagian menyatakan yang namanya khataman Al-Quran itu adalah mengumpulkan 30 orang dalam satu majlis dan kemudian masing-masing membaca satu juz Al-Quran. Maka setelah selesai mereka berkata, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita telah khatam Al-Quran sekarang. Sampai sekarang maaf, saya belum ketemu ilmunya, belum ketemu dalilnya dari Al-Quran dan sunnah Nabi. Yang saya tahu bahwa yang namanya khatam Al-Quran, mereka khatam membaca dari awal sampai akhirnya. Maka di saat itulah, tatkala itu sudah selesai, maka dia disebut dengan khatam Al-Quran. Kalau selama ini kita belum pernah khatamkan Al-Quran, mari targetkan, masih ada waktu kesempatan untuk kita, adalah untuk menghatamkan Al-Quran. Karena banyak sekali pahala yang berlipat ganda Allah berikan kepada kita. Di samping amal-amal yang lain, bahwa kalau ingin dapat ghufira lahu ma taqaddama min zambih, kalau ingin mendapatkan ampunan Allah dan ingin mendapat derajat takwa di mata Allah Subhanahu wa taala, di antara amalan yang dilakukan, puasanya harus benar berkualitas. Yang kedua, salat malamnya, salat tarawihnya tuntas selama sebulan penuh, dan kemudian ditambah dengan amalan-amalan sunnah yang lain. Di antara amalan-amalan sunnah adalah coba kita di bulan Ramadan ini menertibkan diri, kemudian mencoba melakukan salat sunat rawatib rutin setiap salat 5 waktu. Di antaranya adalah 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya. Rutinkan, dawamkan, dan itu Allah lipat gandakan pahalanya. Ahbul a'malu ilallah ta'ala adwamha wa in qalla. Allah suka, Allah senang kepada hambanya melakukan amal-amalan yang rutin dan mendawamkan, walaupun amalan itu kecil dalam pandangan kita. Mumpung Allah masih berikan kesempatan kepada kita untuk di bulan Ramadan ini, mari tingkatkan kualitas amal kita. Yang terakhir adalah di bulan Ramadan ini pula Allah membuka pintu ampunan, pintu taubat yang selebar-lebarnya bagi manusia-manusia para pendosa. Kita pernah bersalah dan berdosa. Ulama berkata sebaik-baik manusia bukanlah orang yang tidak pernah bersalah dan berdosa dalam hidupnya. Karena innal insana makhlul khata wa nisyan. Sesungguhnya manusia itu tidak luput daripada salah, lupa dan dosa. Tapi sebaik-baik manusia, kata ulama, adalah orang yang pernah bersalah dan berdosa. Kemudian karena pertimbangan dan segala macamnya, akhirnya muncullah kesadaran diri. Maka kemudian dia menyesali terhadap perbuatan salah dan dosanya. Maka dia berjanji kepada diri sendiri untuk tidak lagi melakukan perbuatan salah dan dosa masa lalunya. Dan dia berjanji untuk melakukan banyak-banyak kebaikan untuk menghidupi kehidupan yang akan datang. Dan yang terakhir, dia banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kita coba mendawamkan di akhir ceramah singkat ini adalah Allahumma ja'al khairan umri akhirahu wa khairal amali khawatimahu wa khairal ayami yauma alqaka fi. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik umur kami sampai kami menutup mata, dan jadikanlah seluruh amal perbuatan kami baik sampai akhir kehidupan kami, dan sebaik-baik perjumpaan adalah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala kelak. Hadirin yang berbahagia, itulah mungkin sepintas kilas di antara spirit Ramadan yang perlu saya sampaikan pada malam hari ini.
masih banyak lagi keutamaan dan fadilah-fadilah Ramadan yang akan disampaikan oleh beberapa penceramah selanjutnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.